Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahap ketiga tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Supriyani SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah Banyumas. Sekaligus mahasiswi PPG Transformasi tahap ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Saisu Purwokerto dengan NIM 2541104081129. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Muhammadiyah Banyumas kelas 9 dengan materi perawatan jenazah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Rio, silakan untuk dipimpin doa. Siap, doa mulai. Ya, oke, hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti bagi yang dipanggil oleh Ibu, silakan menjawab dengan menyebut salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Adinda Wulandari. Al-Isra, betul. Asifah Nurul. Al-Ikhlas, betul. Kela Nur Anissa. Al-Baqarah, betul. Ya, hari ini masuk semua ya? Tetap semangat buat kalian untuk mengikuti pelajaran. Masih pagi, sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan biar semangat. Gitu? Kita tambah lagi semangatnya dengan tepuk semangat. Masih ingat dengan tepuk semangat? Oke, ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan terhadap bangsa Indonesia, marilah kita tunjukkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air
Bisa tidak? Tentu tidak. Kita sebagai umat muslim harus bisa melaksanakan perawatan jenazah untuk membantu si mayit atau jenazah. Ya, mari kita tonton video berikut ini. Bangunan di Kompleks Pondok Pesantren Al-Khazini kembali membuahkan hasil. Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025 petang, 3 korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan di bawah reruntuhan bangunan. 3 korban itu ditemukan hampir bersamaan. Pukul 17.15 waktu Indonesia Barat seorang korban berhasil diekstrikasi di bagian sektor A3. Kemudian pukul 17.17 waktu Indonesia Barat satu lagi korban tambahan berhasil diekstrikasi di bagian sektor A1. Dan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat satu lagi berhasil dievakuasi di sektor A2. Dengan tambahan itu, Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025, sudah ada 8 orang korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ditambah sebelumnya, total jadi 13 orang korban telah dievakuasi dari bawah reruntuhan gedung pesantren di Buduran, Sidoarjo tersebut. Secara keseluruhan, sampai hari kelima pencarian ini, ada 116 orang korban. Dari jumlah itu, 13 korban meninggal dunia. Dari 103 orang korban selamat, beberapa diantaranya mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Proses Setelah kalian memperhatikan video tadi, tadi video tentang apa? Kejadian di pondok pesantren. Ada runtuhnya masjid. Kemudian ada yang meninggal. Nah, menurut kalian apa yang pertama kali dilakukan keluarga saat ada orang yang meninggal? Mengabari keluarga dekat. Mengabari keluarga dekat. Kemudian ada lagi? Menginformasikan. Betul, menginformasikan kepada tetangga, sanak keluarga. Bagaimana perasaan kalian kalau ada jenazah tetapi tidak ada yang tahu cara merawatnya? Sedih. Pasti merasa sedih, ya atau tidak? Karena bingung mau melakukan apa terhadap jenazahnya. Apa yang akan kita lakukan? Kemudian apa akibatnya jika tidak ada yang mau merawat jenazah? Karena semuanya tidak bisa, makanya tidak ada yang mau. Bagaimana? Apa yang akibatnya jika tidak ada yang mau merawat jenazah tersebut? Akan terbengkalai. Akan terbengkalai. Kalau jenazah dibiarkan lama-lama menjadi bau. Itu juga nantinya kita tidak menghormati jenazah tersebut. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan hukum merawat jenazah. Yang kedua, menyebutkan urutan perawatan jenazah dari memandikan, mengafani, menyolatkan, kemudian menguburkan. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok tentang tata cara perawatan jenazah. Boleh dalam bentuk mind map, peta konsep, atau poster, atau lembar kerja. Yang terakhir, menunjukkan sikap gotong royong, peduli, dan tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang hukum perawatan jenazah. Ada yang tahu hukum perawatan jenazah? Hukum perawatan jenazah? Fardu kifayah. Sama tidak dengan fardu ain? Beda. Kalau fardu kifayah itu yang bagaimana? Kewajiban bersama bagi umat Ya, Islam. kewajiban bersama bagi umat Islam. Itu kewajibannya bersifat kolektif. Apa artinya? Jika sudah ada sebagian dari orang yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Tapi bagaimana ketika tidak ada yang mau melaksanakan? Maka akan berdosa. Betul sekali. Kalau tidak ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka semua
dipahami? Bisa. Untuk memperdalam materi, nanti Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti Ibu akan memberikan suatu studi kasus atau permasalahan. Nah, orientasi permasalahannya nanti Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Permasalahannya, di sebuah desa ada seorang warga yang meninggal dunia, namun masyarakat bingung bagaimana cara merawat jenazah dengan benar, tata urutan dan sebagainya. Bagaimana sikap kalian sebagai generasi muslim? Ya, nanti per kelompok memecahkan studi kasus tersebut dengan tata urutan perawatan jenazah tadi. Ibu nanti akan membagikan LKPD untuk kalian dan peralatan untuk membuat poster atau backpack. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, dari kelompok 1 silakan ambil cepat. Ya, kelompok 2 silakan. Nanti kalian bisa membuka referensi di buku paket yang tersedia atau di sumber digital yang kalian bawa. Kalian membawa handphone? Boleh menggunakan sumber dari digital. Ya, silakan boleh dikerjakan. Waktunya Ibu memberikan waktu 20 menit. Kira-kira cukup? Cukup? Cukup ya? Ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, yang menjalankan jenazah tadi ada apa saja? Ada dari tata caranya, ada rukunnya, ya. Kemudian posisi sholatnya, kan? Nah, itu kan ada berbeda-beda antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, gitu ya? Ya, silakan dikerjakan. Silakan dibuat konsep, boleh pendek. Kelompok berapa ini? Dua materinya tentang mengapani jenazah. Kalian nanti menyebutkan ada tata caranya, ya. Dalam mengapani jenazah itu kan ada cara mengapani jenazah antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Nanti kalian jelaskan. Sudah selesai untuk berdiskusi kelompoknya ya? Sebelum kita berkeliling untuk bershopping ke tempat teman kelompok kalian, kita ice breaking dulu agar lebih semangat. Oke? Ya, silakan berdiri dulu, kita akan ice breaking. Semuanya berdiri. Ikuti tarian pacu jalur. Tahu ya? Pacu jalur ya? Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang saatnya untuk presentasi dari kelompok 1 ada yang menjelaskan dan sisanya nanti berkunjung ke kelompok 4. Ya, di kelompok 4 nanti akan dipresentasikan juga. Dari kelompok 4 nanti berkunjung ke kelompok 3, dari kelompok 3 berkunjung ke kelompok 2 dan seterusnya. Dalam satu kali berkunjung maksimal 3 menit, gitu? Ya. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang menyelamatkan jenazah. Di sini ada
adalah hukum fardu kifayah. Barang siapa yang salat jenazah lalu mengiringnya, maka baginya 2 hijrat pahala. Tujuannya mendoakan jenazah agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada posisi sholat jenazah laki-laki jika sholat berjamaah, imam sejajar dengan kepala, sedangkan jenazah perempuan imam sejajar dengan pusar atau perut. Sholat jenazah lebih baik ganjil. Di sini ada syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah yang pertama ada jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Yang kedua, jenazah diletakkan di hadapan jamaah. Yang ketiga, orang yang sholat harus suci dari hadas dan najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kelima, selimut tufa. Yang keenam ada salam ke kanan sujud. Di sini ada tata cara sholat jenazah. Yang pertama niat, yang kedua takbir pertama membaca al-fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, takbir tiga lagi baca doa untuk kebaikan jenazah, dan takbir keempat salam. Sekian kelompok dari kita. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan memberi umpan balik. Ayo diberikan itunya kertasnya. Bagaimana hasil kerja kelompok 4? Silakan dari kelompok 1 memberikan umpan balik. Ya. Seperti ditempelkan di poster atau map. Silakan ditempelkan ke sana, boleh Mbak Naila. Ayo Mbak ditempelkan saja. Good, bagus. Tulisannya kecil sekali yang itu. Semoga sangat perfect. Oke, bagus. Oke, benar untuk kelompok. Oke, setelah kalian sudah berkeliling melihat hasil presentasi teman kelompok kalian, kita dapat mengambil kesimpulan kalau dalam hukum perawatan jenazah tadi hukumnya apa? Fardu kifayah. Bila sudah terwakilkan oleh sekelompok masyarakat umat Islam, maka kewajiban bagi umat muslim yang lain. Tata urutannya tadi apa saja? 1. Memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, ya anak-anak semua, perawatan jenazah ini kita belajarnya itu bukan hanya tentang teori, bukan hanya tentang tata cara syariat, tapi juga tentang nilai kemanusiaan. Ya, nilai kemanusiaan kita terhadap jenazah. Merawat jenazah itu merupakan bentuk apa? Kemanusiaan, bentuk kepedulian kita terhadap sesama muslim, rahmatin alamin. Karena agama Islam merupakan rahmatan lil alamin. Apakah kalian menyukai materi hari ini? Suka tidak? Suka. Terus apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang perawatan jenazah? Tentang menyolatkan Ada yang menyolatkan jenazah. Ternyata menyolatkan jenazah itu tidak ada tahiyatnya, ya atau tidak? Iya. Ya, sekarang kita masuk ke asesmen. Silakan keluarkan HP kalian. Asesmennya kita menggunakan Google Form. Silakan diketik. Ya. HTTPS Hitli jenazah strip 8 tokennya cinta Islam. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Di situ terlihat skornya. Skornya ada yang dapat 100? Rizka, Felisa, Adinda dapat 100. Kela dapat berapa Kela? 90. Gak apa-apa Tia? 100. Ya, untuk materi yang akan datang nanti kita akan mensimulasikan, kita akan mempraktekkan tentang memandikan jenazah, mengkafani,
selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri pelajaran pagi hari ini, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Siap, Dok. Doa mulai. Bismillah.